Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, udah lama kita nggak bahas red diamond atau hong paus ya teman-teman ya. Setingginya udah hampir saya ya 1,6 1,7 lah, 1,7 nih teman-teman. Dan memang cenderung vertikal ya, batangnya cepet banget pertumbuhannya, artinya ini pohon seger ya. Nah udah sejempol tangan saya dan mulai muncul pecah-pecah tunas-tunas baru teman-teman. Dan itu memang harapan saya, tunas barunya berkembang. Dan ini memang masih fase vegetatif ya, dimana pertumbuhan tunas-tunas barunya masih bermunculan. Ada kalanya muncul bunga tapi gagal, ada kalanya muncul bunga tapi gagal. Ini bunga kedua kalau nggak salah ya. Nah ini udah ada. Dan saya memang belum terlalu berharap pada pembuahan teman-teman. Saya mau fokuskan ke pembentukan batang atau pohon dulu teman-teman. Jadi biar ini penuh ke samping horizontal. Ini kan cenderung vertikal ya, cenderung vertikal. Jadi sepertinya prosesnya agak panjang ini teman-teman. Adapun nanti kalau misalkan memang ada buahnya ya, itu bonus saja. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian teknik yang saya pakai adalah setiap ranting baru sekitar 3 daun kanan kiri, berarti 6 daun, itu selalu saya potek teman-teman. Tujuannya agar batang bawah itu cepat besar, jadi tidak ke ujung ranting teman-teman. Jadi nutrisi itu tidak selalu ke ujung ranting. Nah seperti itu. Kemudian saya coba fokuskan agar terus ke samping, maksudnya ke horizontal ya pertumbuhannya, karena ini cenderungnya vertikal terus. Dimana vegetatifnya itu memang kuat banget teman-teman. Vegetatif vertikalnya ya, vegetatif ke atasnya atau pertumbuhan ke atasnya itu dominan sekali teman-teman. Dan ini memang pembibitannya cangkok ya, hong paus pembibitannya cangkok. Memang tidak simetris ya, jadi ini tidak di titik tengah. Ini mungkin jadi catatan juga nanti, apakah kita akan rapikan biar lebih simetris. Tapi karena memang kemarin di awal itu pohonnya miring teman-teman, atau cenderung melengkung ya, cenderung melengkung. Nah untuk saat ini memang posisinya kita buat apa ya, kita buat berarti memang harusnya sekitar sini teman-teman nih, di sini nih. Jadi ya lumayan lah, setengah di sinilah, sekitar berapa ya, 35 cm ya, nggak apa-apa ya. Nantilah, mungkin nanti kita fokus dulu ke pertumbuhan, dimana kalau udah batang-batang udah mulai cantik, udah rapi, pohon mulai terbentuk. Karena kalau kecil itu pohonnya cenderung apa ya, jeleknya itu kelihatan banget. Tapi kalau udah besar lebih rapi, membentuknya itu lebih rapi. Nah karena kecenderungannya melengkung pohonnya kemarin ini. Nah nanti kalau udah rapi, nah baru kita pindahkan agak ke tengah ya batang utamanya ini, seperti itu. Lalu apa ya, saya menginginkan nanti itu banyak pohon yang ke samping, karena dari ke samping itu, ranting yang ke samping itu nanti akan potensi bakal buah dari sana teman-teman. Nah jadi kalau dicangkok seperti ini ya, dicangkok di sini, itu nanti kecenderungannya adalah dia akan lebih mudah berbuah. Jadi ranting yang ke samping atau dahan yang ke samping kecenderungan akan lebih berbuah. Tapi ranting atau dahan atau batang yang cenderung ke atas itu lebih cepat apa ya, berkembangnya atau muncul tunasnya, seperti itu. Karena ini kan memang batang utama ya teman-teman. Nah biasanya batang yang membawa buah itu batang yang ke samping teman-teman, yang seperti ini, yang horizontal ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Ini ilmu baru juga sih buat saya ya. Nah saya coba pelajari. Jadi sebenarnya sambil jalan kita, yang penting nanam dulu lah, nanti sambil jalan kita akan perbaiki apanya ya, nanti kita akan perbaiki prosesnya ya, sambil belajar juga teman-teman. Dan red diamond ini kalau bahasa saya bukan susah ya, tapi gampang-gampang susah gitu ya. Memang kecenderungannya memang pohonnya bagus dulu, akarnya kuat dulu, batangnya bagus, nah baru berbuah. Lebih mudah juga berbuahnya ketika ditanam di pot teman-teman. Sebenarnya sih kuncinya asal waktunya berbuah ya berbuah gitu. Jadi memang kita fokusnya dulu ke penguatan akar, pembesaran batang dan ranting, itu dulu sih teman-teman.
Kita waktu berbunga pertama itu udah berharap banget, tapi ternyata akhirnya gagal. Bunga kedua pun sama, berharap banget, udah seneng banget ya berbunga gitu, red diamond loh gitu, Hong Paus loh, tapi ternyata gagal juga. Nah ini yang kedua, saya berdasarkan pengalaman ya nggak terlalu berharap terlalu jauh. Yang penting saya fokus dulu ke pembentukan ranting dulu ya teman-teman ya, pembentukan ranting dulu. Nah seperti itu. Oke, kemudian hal-hal lain yang perlu saya sampaikan, memang ini kecenderungannya kita coba lihat shoot dari jauh. Nah vertikal banget teman-teman, horizontalnya hampir nggak ada, makanya vertikalnya gimana caranya, ini udah saya potek-potekin. Nah ini juga udah saya potek-potekin, mencegah pertumbuhan tunas baru, agar jangan terlalu fokus vegetatif. Jadi harapan saya itu muncul tunas baru tapi yang rantingnya ke horizontal, ke samping itu. Nah itu memang agak lama ini prosesnya teman-teman ya, karena memang karakter pohon dari awalnya belum terbentuk ya, jadi cenderung panjang. Jadi cangkokannya itu cangkokan yang memang sama ujungnya gitu teman-teman, nggak satu batang misalkan 30-50 cm, itu nggak seperti itu. Jadi memang plus ujung rantingnya gitu. Jadi bawaan dari ranting pohon yang kita cangkok itu teman-teman. Nah memang saat ini untuk level jambu biji ya, Hong Paus ini memang jadi idola, jadi primadona selain Cigua, kristal merah, maupun apalagi ya, alpukat ya, atau Jamal. Karena memang varian-varian baru kan kecenderungannya masih jarang, jadi banyak orang yang kemudian mencari teman-teman. Kalau yang jambu kristal putih dan sebagainya itu memang ya udah umum lah, udah mulai masyarakat ya, hampir tiap orang ada, hampir tiap orang ibaratnya nanam gitu, hampir tiap penghobi pasti punya. Tapi kan kalau Hong Paus harganya masih tinggi di pasaran ya, untuk level-level tertentu masih tinggi ya, bahkan mungkin di atas 100 ya, kecuali kita belinya sama penghobi yang memang dia nyangkok buat iseng-iseng aja. Nah itu kadang-kadang kalau sama penjual masih tinggi teman-teman, masih di atas 100 ya. Kenapa kemudian orang berebut atau berkeinginan menanam Hong Paus teman-teman ya, karena dalamnya merah dan non biji hampir tidak ada bijinya. Wah, dan ini yang kemudian membuat orang-orang berlomba-lomba mencari Hong Paus atau red diamond ini teman-teman. Saya juga nanam di tanah ya, buat jaga-jaga, buat indukan. Jadi sebenarnya ini antara semi indukan atau semi hobi. Nah, kalau memang nanti terjual ya saya lepas gitu. Tetap yang tanah pasti buat indukan gitu aja sih teman-teman. Tapi yang di polybag pun saya juga ready teman-teman. Nah seperti itu ya, jambu Hong Paus atau red diamond ya. Dan saat ini memang paling direkomendasikan untuk level jambu biji non biji. Terima kasih, salam tabu lampot dari kami Kebun Zuhdan.